Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Patutlah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan kepada kita seminggu lamanya dapat kita beraktivitas. Dan untuk hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini dan kami kembali ibadah online pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Teman-teman, silakan duduk. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Dian. Oleh sebab itu, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan.
Shalom adik-adik dan selamat hari Minggu. Hari ini berjumpa lagi bersama Kakak Dian di ibadah kebaktian remaja sekolah minggu. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan tiba saatnya Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk kembali membaca dan menemukan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami semua dapat senantiasa mengerti apa maksud dari firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita, memberitakan firman Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pada hari ini Kakak Dian akan bercerita tentang bagaimana Allah menjumpai kita di dalam pujian. Jadi Allah menjumpai kita atau kita dapat berjumpa dengan Tuhan bukan saja lewat doa, bukan saja lewat firman Tuhan, tapi bisa lewat pujian. Dan mari adik-adik kita membaca dari kitab 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Di 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7. Kakak Dian akan bacakan, anak-adik semua ikut membaca dari rumah ya. Para penyanyi. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarel. Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hazabiah, Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Mataya, Usiel, Zebuel, Yerimot, Hanaya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasoit. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman. Pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, kecapi untuk beribadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan yang berbahagia adalah Kakak Dian dan adik-adik semua yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Kakak Dian melanjutkan cerita bagaimana kita dapat berjumpa dengan Allah dalam pujian berdasarkan kitab 1 Tawarik yang kita baca, Kakak Dian ingin menceritakan suatu
kejadian menarik, dan ini fakta terjadi. Jadi pada sekitar tahun 1840 ada seorang pemuda yang berasal dari Irlandia yang bernama Joseph Scarfin. Ia mengalami musibah yang sangat berat dalam kehidupannya. Calon istrinya mati tenggelam di dalam sebuah kecelakaan itu sehari sebelum melangsungkan pernikahan. Dan tak lama sesudah itu kesehatannya memburuk sehingga ia harus melupakan dan melepaskan karirnya sebagai seorang militer. Nah, karena mengalami peristiwa yang begitu hebat, ia berniat untuk melanjutkan kehidupannya yang baru dan berpindah ke kota Kanada. Sesampainya di Kanada, beliau melayani masyarakat-masyarakat yang tertinggal, tersisihkan, baik masyarakat-masyarakat yang miskin maupun yang cacat. Ternyata, sekali lagi, musibah itu tetap mengikuti langkah kehidupannya. Rencana pernikahannya gagal lagi dengan seorang calon istrinya. Calon istrinya itu meninggal karena mengidap suatu penyakit. Nah, rupanya memang benar mungkin bapak ini harus mengakhiri kehidupannya dan menjalani kehidupannya seorang diri tanpa pendamping. Di tengah kehidupannya yang penuh dengan kesendirian, kesepian, dia juga mengalami peristiwa buruk lainnya. Dia mengidap suatu penyakit. Selain itu, penghasilannya dari melayani pekerjaannya yang begitu berat ternyata tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, adik-adik, apabila kita berada di situasi seperti ini, apakah kita sanggup bertahan? Ternyata Bapak Yosef ini mampu bertahan. Dan apakah yang menyebabkan Bapak Yosef ini dapat bertahan? Dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap harinya. Dia menganggap Tuhan itu sebagai sahabatnya yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Nah, pengalaman itu dituangkan dalam sebuah syair lagu yang begitu kita kenal sampai saat ini. Lagu Yesus Kawan Sejati. Itulah sebagai bentuk kesaksian beliau bagaimana kehidupannya yang penuh dengan tantangan, dengan penuh godaan dan kelemahan. Kristus itu hadir sebagai sahabat yang menjanjikan kedamaian dan pertolongan. Bagaimana kita lihat? Kita bisa lihat bagaimana kekuatan dari sebuah lagu dapat mengubah seseorang menjadi lebih kuat menghadapi setiap pergumulan kehidupannya. Ya, adik-adik, di dalam 1 Tawarik 25 yang kita baca ini sebenarnya bukan mengisahkan tentang penyanyinya saja, tetapi setiap orang yang Tuhan berikan talenta dalam bermusik dan mereka menggunakan setiap talenta bermusiknya itu untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, Raja Daud ini sangat berkuasa. Dia menunjuk 3 keluarga untuk melayani Tuhan di bidang seni, yaitu anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Kita bisa lihat di ayat 1a. Nah, mereka melayani Tuhan dengan cara bernubuat sambil diiringi musik, kecapi, gambus, dan ceracap. Nah, mereka juga melayani dengan penuh kasih karunia. Ada yang bernubuat, yaitu anak-anak Asaf. Di ayat 2 kita bisa lihat. Terus bernubuat dengan diiringi musik, yaitu anak-anak Yedutun di ayat 3 kalau adik-adik baca. Dan ada juga yang melayani Tuhan dengan cara menjadi pelihat bagi raja, yaitu anak-anak Heman. Nah, adik-adik, di dalam bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari.
Nah, kebanyakan ketika kita mendengar sebuah kata pelayanan dalam gereja, kita cenderung mengartikan pelayanan itu hanya bersifat bagaimana seseorang berdiri di tengah jemaatnya, berkhotbah, dan memberitakan firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang melihat pelayanan dari firman Tuhan yang disampaikan. Benar, itu memang juga penting. Tetapi di sisi lainnya ada banyak cara bagi seseorang untuk mengambil pelayanan. Salah satunya adalah dalam musik gerejawi. Terkadang ketika kita mengikuti sebuah ibadah, kita menganggap pengiring musik, penyanyi itu sebagai sesuatu yang biasa saja, ya. Itu sesuatu yang formalitas mereka hadir. Kita jarang ingin menganggap mereka itu hadir untuk digunakan Tuhan, menghampiri kita, mengubah kita, dan menguatkan kita dari segala sesuatu yang mereka tampilkan. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membantu kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Memang benar bahwa kita dapat dikuatkan melalui doa, dapat dikuatkan melalui firman Tuhan. Tetapi hari ini kita dapat dikuatkan juga dengan pujian. Jadi kita belajar adik-adik bahwa Tuhan juga mengizinkan pujian itu sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau saat ini mungkin adik-adik mengikuti ibadah jarang mengangkat pujian dengan penuh semangat, dengan menghayati, dengan betul-betul menyembah Tuhan, mari kita ubah itu sama-sama adik-adik. Puji Dia, sembah Dia, naikkan pujian betul-betul untuk hormat dan kemuliaan namanya. Karena melalui pujian Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan segala kehidupan kita, memberikan kita kelegahan saat kita menghadapi suatu permasalahan, dan senantiasa memberikan kita selalu harapan untuk masa depan kita ke depan. Oleh sebab itu adik-adik, ketika adik-adik mempunyai talenta dalam bermusik, apapun itu, mari persembahkan untuk Tuhan. Dan ketika adik-adik mengikuti suatu ibadah, janganlah diam saat ada pujian, tapi mari menyanyilah untuk Tuhan. Karena dengan bernyanyi, kita dapat berjumpa dengan Allah. Selamat menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Sambil kita memberikan persembahan, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku, Yesus
Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ketika hari ini Tuhan masih memberikan kerinduan di hati kami untuk menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini kami diajar bahwa kami dapat menjumpai Engkau lewat pujian, bukan hanya lewat doa, bukan hanya lewat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu lewat pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap kami yang boleh terlibat di dalam ibadah remaja pada minggu ini. Engkau berkati setiap kami dalam masa muda kami, di masa-masa remaja kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dan kesehatan di dalam menuntut ilmu, dalam belajar kami sehari-hari. Kiranya kami dapat menjadi anak yang pandai, dan suatu saat segala cita-cita dan harapan kami dapat tercapai. Dan Engkau berkati di masa-masa remaja kami, ajar kami untuk mengisi waktu-waktu kami dengan baik, dan senantiasa menjaga pergaulan kami sehingga kami tidak jatuh pada pergaulan yang salah, tetapi kami dapat menggunakan setiap talenta Tuhan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, berikan mereka kesabaran dalam mendidik dan menjaga kami, dan kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, bahkan pelayanan yang mereka lakukan. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau berkati makanan dan minuman, obat-obatan. Begitu pula teman-teman kami yang mungkin sedang pergi, kiranya Engkau berkati mereka dalam perjalanan mereka, tibakan mereka tanpa kurang suatu apapun di tempat tujuan mereka. Dan begitu pula teman-teman kami yang mungkin sudah lalai, bahkan mungkin sudah bosan mengikuti ibadah online. Mari Engkau berikan mereka semangat, ketuk pintu hati mereka, berikan kerinduan supaya mereka tetap rajin dan tetap setia dalam minggu ke minggu bersama-sama kami untuk beribadah online. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau karuniakan buat mereka. Engkau berkati mereka di dalam masa muda mereka, segala cita-cita dan harapan mereka kiranya dapat tercapai. Engkau senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dan Tuhan, Engkau berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bagi para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kiranya mereka dapat takut akan Tuhan, diberikan hikmat, dan mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Begitu pula hidup kami semua di masa-masa pandemik ini, kami terus berdoa kepadamu Tuhan, kiranya masa pandemik ini dapat berlalu dengan cepat. Ketika Tuhan mengizinkan itu, maka itulah boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami semua dapat merasakan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan, kepadamu juga kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu maupun pengurus yang dari minggu ke minggu dapat mempersiapkan pelayanan baik sekolah minggu maupun kebaktian remaja. Engkau berkati mereka semua dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, maupun dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. Kami menyadari ini lebih sedikit daripada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipakai sebaik mungkin untuk pelayanan baik di kebaktian remaja maupun di gereja kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk menutup ibadah kita saat ini, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.